hari ini saya membawakan titik refleksi basic part 1 untuk yang kaki kiri. Melihat alat-alat yang saya sorot ini, mungkin banyak yang bertanya, ini apaan sih? Alat yang mengandung ilmu atau alat-alat jimat atau apa sih? Sebetulnya ini adalah alat-alat untuk refleksi kaki. Ada berbagai macam alat, tetapi ini yang saya punya cuma ada 5 model. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Itu tergantung mau dipakainya buat apa. Ada yang ukurannya besar, sedang, dan kecil. Yang besar ini bisa untuk dipakai sebagai kerokan juga. Nah, selain alat-alat itu, saya juga ada panduan. Saya mereferensikan sebuah poster yang saya beli di toko buku. Saya nggak sebut nama toko buku tapi harga itu waktu saya beli masih 10.000. Kalau sekarang nggak tahu sih udah berapa. Karena di sini belajar secara visual, gambar, titik-titik refleksiologi untuk kaki kita, baik kaki kanan maupun kiri. Nah, ini juga buku yang saya referensikan tentang akupresur untuk berbagai penyakit. Dalam buku ini kita bisa belajar titik-titik akupresur yang mana yang bisa kita pakai khususnya untuk merawat diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba merawat orang lain lewat refleksi atau akupresur. Dari ke-6 alat ini yang saya biasa dominan gunakan hanya 2 macam. Nah, mumpung ada iklan sekalian, jadi ini ada hand sanitizer, juga ada hand antiseptik yang bisa dibeli. Nanti linknya Tokopedia dan Shopee saya share di bawah. Ini 500 ml kemasannya dari botol plastik. 70% etil alkohol. Dan sekarang ini lagi ada promo khusus bulan Oktober. Kalau beli hand antiseptik itu 2 botol, mendapatkan gratis 1 botol plastik 100 ml yang bukanya disebutnya adalah press stop. Nah, kalau dipencet dia kebuka, kalau dipencet lagi ketutup. Nah, sebelum kita memulai, kita bersihkan tangan kita dulu dengan hand antiseptik atau antiseptik ataupun hand sanitizer. Kalau saya menggunakan yang hand antiseptik tadi. Setiap jari-jari, telapak tangan, dan juga kaki yang akan direfleksi. Selain membersihkan telapak kaki, juga untuk membersihkan virus yang ada di dalam atau yang menempel di telapak kaki kita. Seperti tadi saya bilang, dari 6 macam saya lebih prefer atau yang sering saya pakai ada yang tongkat warna agak coklat, dan yang satu ini yang dari batu untuk bagian jari. Biasanya saya pakai yang agak kecil. Nah, bisa juga pakai yang kayu yang ini, bisa juga pakai yang satu lagi, tapi
karena saya melihat ujungnya juga untuk dipegangnya lebih enak yang hitam, jadi saya lebih sering pakai yang hitam ini. Nah, dari telapak kaki kita itu ada beberapa titik-titik yang harus kita pencet atau kita akupresur dengan tongkat ini. Ada yang di bagian tengah, nah di titik tengah itu pokoknya di sekitarnya. Biasa dipencet dulu beberapa kali untuk melihat apakah titik itu keras atau tidak. Biasanya kalau orang yang ada penyakit di titik itu akan lebih keras. Nah, ini cara pencetnya. Setelah dipencet, baru diputar-putar. Nah, seperti saya kasih unjuk, diputar bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung. Kalau memang merasa sakit ya kita berulang-ulangnya nggak terlalu banyak. Nah, itu satu jalur yang berujung pada satu titik. Nanti di pertengahan demo ini akan saya kasih lihat jalur lain yang akan bertemu di satu titik tadi. Bisa juga pakai jari kita, tetapi tetap saya lebih memilih pakai tongkat tadi. Nah, daripada kita pakai jari, memang bisa, tetapi hasilnya kurang maksimal, dan juga itu ada resikonya juga. Kalau kita sering menggunakan ujung jari yang ditekuk itu, lama-lama nanti kapalan atau berubah persendiannya. Itu sebabnya dari setiap titik yang saya tunjuk itu saya lebih pilih dengan tongkat ini, tongkat refleksi. Nah, ini teknik yang berikutnya juga nggak apa-apa, nggak harus ditarik seret seperti ini, boleh juga cuma ditusuk-tusuk itu saja. Nah, di titik atasnya berikut juga boleh. Nah, di titik di sebelah ujung sana juga perlu kita tusuk beberapa kali. Titik berikutnya di atas itu juga boleh. Nah, di sini ada 3 titik utama yang harus kita pencet. Sekali lagi tergantung seberapa tahan dan seberapa sakitnya. Justru kalau semakin keras kita tusuk atau kita pressure dengan tongkat itu, sampai kerasnya itu berkurang atau kalau bisa hilang. Nah, jadi tadi urutannya dari tengah ke bawah, sebelah kiri sana, lalu ke sebelah kanan, dan ke atas. Di sini juga ada satu jalur yang tadi saya bilang akan bertemu di satu titik ujung yang sama. Kalau keras ya kita tekan berulang-ulang lalu kita seret, itu pun boleh. Nah, cara pegangnya tadi kalau mau lihat lebih jelas seperti ini, sehingga tidak bergeser tongkatnya. Nah, yang tadi saya tunjuk memiliki satu titik ujung yang sama, baik dari jalur tengah maupun jalur
yang di samping tadi. Ini titik berikutnya yang kita pencet berulang-ulang juga. Nah, kalau yang di ujung sana kita boleh pencet, boleh juga nggak usah. Tapi kalau saya pencet karena itu berpengaruh untuk persendian kita di tulang. Nah, sekarang yang ke bagian atas atau dari ujung jari yang tadi saya bilang memakai yang bentuk alatnya adalah batu. Ujung jari ini kita tidak boleh pencet terlalu keras dan tidak boleh berulang-ulang. Ada beberapa titik yang nanti bisa dilihat di poster yang tadi saya referensikan, buku akupresur, ataupun bisa lihat gambar-gambarnya di Google, itu banyak. Jadi di sekitar ujung jari dan juga di telapak jari ada beberapa titik yang digambar poster tadi itu ada. Nah, saya tunjuk ini adalah di sekitar ujung jari. 1 dan ditahan dengan jari tangan kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi yang tadi saya katakan tidak boleh berulang-ulang karena ini menyangkut bagian kepala. Yang nanti bisa dilihat di gambarnya ada di Google atau di poster yang seperti tadi saya tunjukkan. Dari telapak sekarang kita ke bagian atas dari kaki. Kalau telapak tadi pakai alat, kalau dari bagian atas kaki ini kita tidak usah pakai alat lagi karena kulitnya di atas itu sensitif dibanding dengan kulit di telapak kaki. Jadi hanya menggunakan jari kita saja. Sini ada satu jalur yang berujung di titik yang sama seperti yang 2 jalur tadi. Boleh pakai jempol kiri atau jempol kanan, tapi saya biasa dominan pakai jempol kiri. Nah, dipencetnya pun tidak usah terlalu kencang, tergantung seberapa keras saraf otot yang sedang kita pegang kakinya. Nah, ini ada 3 titik yang penting yang harus kita pencet. Itu berhubungan dengan kelenjar getah bening. Nah, kita pencet dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Jadi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Sekali lagi, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, dan setiap jari kaki kita, baik dari jempol sampai dengan kelingking, untuk tahap terakhirnya kita remas dengan cara seperti ini. Jadi menggunakan jempol dan telunjuk.
dan di ujung jari kita cubit. Sampai ke jari kelingking. Nah, di tahap terakhir kita meregangkan pergelangan serta meramas-remas telapak kaki kita dan jari-jarinya, sehingga aliran darah kita itu akan lebih lancar. Nah, next video berikutnya nanti adalah titik refleksi basic part 2, yaitu untuk kaki kanan. Nanti akan saya info jika sudah ada linknya. Thanks and God bless you.